Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial, senang sekali saya Ita di sini sebagai host bisa menyapa kembali sobat sosial yang ada di rumah di acara podcast Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Perlu diketahui sobat sosial semuanya di sini, saya beserta dengan narasumber dan juga tim yang bertugas pada hari ini telah melakukan vaksin dengan 2 dosis. Jadi di sini kami memohon izin untuk melepaskan masker, sedangkan teman-teman kami yang di belakang layar tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti yang sobat sosial tahu, anak itu merupakan baik itu jenis kelamin perempuan maupun laki-laki belum berusia dewasa dan juga belum menikah dengan rentang usia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, anak ini merupakan penerus keturunan keluarga, sehingga apabila dalam suatu perkawinan atau misalkan dalam suatu keluarga belum atau tidak dikaruniai anak, mungkin beberapa keluarga akan memilih opsi untuk melakukan pengangkatan atau adopsi anak. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir bersama yaitu narasumber yang tentunya sangat keren sekali di sini. Apa kabar Mas Fatan? Kabar baik. Oke. Baik tak ya. Kabar baik ya Mas ya. Alhamdulillah. Mas Fatan, di sini ada pepatah loh. Oke. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Betul nggak? Oh betul. Oke. Betul ya Mas ya. Di sini saya akan membacakan profilnya Mas Fatan sedikit, yaitu nama lengkap Muhammad Fatan Hasani ya Mas ya. Iya. Oke, Magister Pendidikan. Wow. Beliau lulusan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan concern pendidikan luar sekolah. Betul Mas? Iya, jurusannya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Wow, luar biasa. Dan ada salah satu kalimat dalam CV-nya Mas Fatan ini yang membuat saya kagum adalah beliau peraih predikat pekerja sosial berprestasi tahun 2019. Wah, tepuk tangan dong. Mantap. Saat itu instansi mana Mas yang mengadakan penilaian terkait dengan Peksos berprestasi? Iya. Halo sobat sosial, sebenarnya saya berterima kasih diundang di acara podcast Rengginas dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Menjawab pertanyaan Mbak Ita tadi ya terkait Peksos berprestasi tahun 2019. Saat itu saya ikut di dalam program, jadi semenjak bisa saya sampaikan di sini semenjak tahun 2014 saya tergabung di dalam program kesejahteraan sosial anak, yaitu di Kementerian Sosial di Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang sekarang namanya Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Nah, terkait penilaian saat itu adalah pendataan anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi Sakti Peksos itu atau pekerja sosial dalam hal ini tersebar di seluruh Indonesia dan saya alhamdulillah terpilih mewakili satu-satunya dari Jawa Tengah untuk menerima penghargaan tersebut. Jadi pendataan tersebut terkait penanganan kasus-kasus anak dan juga pelayanan secara rehabilitatif terhadap permasalahan-permasalahan yang menimpa anak. Saat itu saya bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Oke, mantap. Berarti Mas Fatan ini sudah concern ya di dunia anak ya, terkait dengan penanganan anak maupun terkait dengan rehabilitasi anak. Nah, sebelum di tempat kerja yang sekarang, berarti Mas Fatan tadi sempat menyebutkan di Kabupaten Pekalongan. Iya, Oke, betul. Kabupaten Pekalongan. Dan sekarang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Tegal di bagian rehabilitasi sosial ya Mas ya. Iya. Oke, karena sudah concern nih Mas di dunia anak terkait dengan pengangkatan dan adopsi anak. Nah, di sini Mas banyak nih Mas pesan yang masuk lewat Instagram, Facebook, Twitter, lewat media sosial dari Dinas Sosial. Banyak yang nanya, Min, Pak, gimana sih caranya mau mengadopsi anak? Gimana caranya mau melakukan pengangkatan anak? Itu bagaimana nih Mas caranya? Oke, terkait pengangkatan anak ini merupakan salah satu layanan, bisa saya sampaikan salah satu layanan di bidang rehabilitasi sosial, di mana konteksnya pengangkatan anak ini melihat atau sudut pandangnya itu dari kepentingan si anak itu. Dalam artian anak ini ada masalah apa sih, ada permasalahan apa, dan rata-rata terkait pengangkatan anak ini itu masalahnya terkait ekonomi dan juga keterlantaran. Nah, konteksnya
yang lebih secara umum itu masalah pengasuhan. Jadi keluarga atau orang tua kandungnya itu bermasalah, entah itu mengalami perceraian atau mungkin secara ekonomi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk proses pengangkatan anak memang dilakukan selama ini berlangsung di dinas sosial kabupaten maupun kota, dilakukan di bidang rehabilitasi sosial. Gitu. Oke, dilakukan melalui berarti masyarakat atau sobat sosial bisa datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui bidang rehabilitasi sosial untuk menanyakan langsung apa saja syarat atau bagaimana cara pengangkatan atau adopsi anak. Nah, mungkin bisa Mas sedikit bocoran gitu, dikasih tahu ke sobat sosial apa saja sih berkas yang bisa disiapkan atau administrasi yang bisa disiapkan oleh sobat sosial di luar sana ketika sobat sosial mau mengadakan atau mengangkat anak. Oke, sobat sosial di sini apabila ada atau mungkin sudah mengasuh anak dan akan meneruskan ke proses secara legal hukum yang sebelumnya juga dalam konteks legal sosialnya itu sudah nanti ada keinginan ke arah sana, itu bisa datang langsung ke kami di Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial. Nanti ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama otomatis terkait tahap konsultasi atau di sini konseling ya. Jadi sobat sosial yang akan melakukan pengangkatan anak dalam ini pemohon atau calon orang tua angkat itu bisa hadir dan kita adakan sesi konsultasi. Tujuannya di sini untuk mengetahui apa sih latar belakang sobat sosial semua akan melakukan pengangkatan anak. Jadi kita akan gali lebih dalam apa yang menjadi alasan-alasan atau mungkin dasar kenapa sobat sosial melakukan pengangkatan anak ini. Dan selanjutnya kita akan mengarahkan terkait syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini ada beberapa syarat utama, ada 10 syarat utama. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 110 HUK 2000 nomor 110 HUK tahun 2009. Nah, di situ dijelaskan ada syarat-syarat utama dan juga ada nanti kita siapkan belangkonya untuk isian sobat sosial semua nanti bisa mengisi. Nah, untuk keputusan akhir terkait nanti boleh atau tidak sih memperoleh izin. Nah, ada istilahnya izin pengangkatan anak. Nah, ini nanti yang memutuskan dari Dinas Sosial Provinsi. Nah, Dinas Sosial Provinsi akan mengolah lebih lanjut hasil dari asesmen. Nah, istilahnya di pekerja sosial itu asesmen dari kami dan kami membuat laporan yang dinamakan laporan sosial, baik itu nanti laporan calon orang tua angkat dan juga laporan calon anak angkat. Nah, kita membuat laporan dan juga rekomendasi dari dinas kita teruskan untuk naik ke Dinas Sosial Provinsi dan nantinya akan dipertimbangkan di dalam sidang. Nah, ada istilahnya sidang berkas atau di dalam Permensos 110 HUK tahun 2009 itu disebut sidang PIPA. Jadi pertimbangan izin pengangkatan anak. Nah, itu nanti yang memutuskan tim dari Dinas Sosial Provinsi. Yang memutuskan Dinas Sosial Provinsi. Dan tadi Mas Fatan bilang ada beberapa tahap yang harus dilewati atau dilalui oleh calon orang tua angkat ya Mas, calon orang tua angkat. Nah, di sini dari proses-proses yang tadi disebutkan oleh Mas Fatan, itu kira-kira berapa lama atau berapa bulan lamanya sampai anak itu oke, dia ikut calon orang tua angkat? Oh iya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemohon atau calon orang tua angkat atau COTA ya, kita singkat di sini COTA. Nah, banyak COTA menanyakan ini waktunya berapa lama, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan atau berapa. Nah, kita bertugas hanya meneruskan dalam artian seperti ini. Jika pada sesi konsultasi dinyatakan oke, dalam arti memang ini ada kepentingan anak bahwa anak ini harus diadopsi. Nah, istilah populernya adopsi ya. Nah, harus dilakukan proses pengangkatan anak. Itu akan lebih mudah dan juga jadi ada beberapa hal yang terkadang juga menghambat. Ini saya sampaikan di sini karena ada beberapa hambatan yang secara umum terjadi, yaitu pada saat sesi konsultasi itu tidak pemohon langsung ya, jadi
melalui perantara, mungkin melalui saudaranya, atau mungkin melalui salah satu perangkat desanya, atau melalui ada bahkan melalui pengacara. Jadi kita kesulitan untuk menggali informasi. Nah, ini juga menjadi hambatan. Belum lagi nanti pada saat melengkapi syarat, jadi kita berproses pada pengangkatan anak ini. Kalau syarat administrasi sudah lengkap dan bisa tidak ada hambatan, dalam artian berkas-berkas seluruhnya itu bisa disiapkan oleh pemohon, itu kita juga akan lebih cepat lagi gitu, untuk proses naik ke dinas sosial provinsi. Jadi untuk hasil akhirnya kita juga menunggu dari sidang pipa tersebut. Jadi tidak setiap bulan sidang pipa itu diadakan kalau di Jawa Tengah. Saya kira berdasarkan pengalaman terakhir ya, beberapa tahun terakhir, untuk sidang berkas atau sidang pipa tersebut dilakukan dalam 1 tahun antara 3 sampai 4 kali saja. Itu berarti antara triwulan atau 4 bulan sekali baru bisa disidang berkaskan. Nah, itu juga melihat di Provinsi Jawa Tengah kan ada 35 kabupaten kota ya. Nah, itu juga otomatis berbicara soal antrian juga untuk berkas ini bisa masuk. Nah, itu ada kalanya bulan ini kita sudah masuk, ternyata harus menunggu 2 bulan lagi karena antriannya sudah panjang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di sini terkait berapa lama sih. Nah, kita tergantung, jadi ada banyak faktor di situ. Jadi ada sedikit bocoran nih sobat sosial. Jadi di sini bocorannya adalah administrasinya harus lengkap dulu yang pertama. Terus yang kedua, pemohon langsung yang datang ya Mas ya, Iya. biar asesmennya itu berjalan dengan langsung dan tepat gitu. Nah, di sini ada salah satu bisa dibilang seperti ini, mengangkat anak saja harus sabar ya Mas ya, gitu kan. Mendapatkan anak sabar, apalagi mengangkat anak. Jadi harus sabar, prosesnya harus sabar gitu ya Mas ya di sini. Iya, betul. Oke. Nah Mas, saya pernah baca di beberapa artikel atau mungkin sobat sosial pernah ada di lingkungan sobat sosial di sekitarnya. Misal ada nih Mas, tetangga misal orang tuanya meninggal, anaknya ada. Terus diasuh oleh mungkin saudaranya atau mungkin oleh tetangganya. Itu status atau hak anak itu seperti apa Mas jadinya? Jadi bisa saya sampaikan di sini terkait pengertian adopsi. Baik itu bahasa populernya ya, atau istilah bakunya sesuai dengan ketentuan pengangkatan anak. Ini merupakan proses pengalihan dari keluarga inti, secara singkat seperti itu ya, ke keluarga pengganti atau di luar keluarga itu sendiri. Nah, kebanyakan memang pengangkatan anak ini dilakukan ya masih kerabat lah. Nah, ini juga ada ketentuannya sebetulnya. Jadi sampai derajat ketiga yang diperbolehkan. Jadi baik itu secara horizontal maupun vertikal, itu sampai derajat ketiga. Dalam artian ya kalau masih saudara dekat, misalkan saya menikah, kemudian orang tua sudah meninggal, saya masih punya adik saya masih kecil dan mau saya angkatkan, otomatis ya adik saya masih kerabat saya, bukan di luar kerabat atau keluarga inti. Nah, itu sebetulnya tidak perlu. Saya rasa tidak perlu karena ya masih dalam satu konteks keluarga. Kalau kita merujuk pada pengertian pengangkatan anak seperti itu. Nah, ada istilah lain. Jadi pengangkatan anak ini merupakan kalau saya bisa artikan itu konteks pengasuhan yang paling akhir, dalam arti sebagai alternatif terakhir, di mana sebelum pengangkatan anak sebetulnya ada proses sebelumnya yang disebut pengasuhan. Nah, di dalam konteks pengasuhan itu sendiri dari dinas sosial itu bisa memberikan izin selama maksimal 6 bulan, dan lebih naik satu tingkat lagi ada istilahnya perwalian. Nah, ini mungkin yang ditanyakan tadi ya, masih dalam konteks keluarga dan ingin mengasuh atau merawat anak karena memang anak ini konteksnya membutuhkan layanan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dan sebagainya. Nah, ini ada istilah perwalian. Di konteks perwalian ini sudut pandangnya bisa dikatakan dari sudut pandang orang tua kandung yang memberikan hak walinya kepada calon orang tua asuh. Nah, kalau pengangkatan anak istilahnya calon orang tua angkat, tapi kalau perwalian calon orang tua asuh. Jadi diberikan hak pengasuhannya. Nah,
bedanya apa sih dengan pengangkatan anak? Nah, kalau perwalian saya artikan itu sifatnya semi permanen. Dikatakan semi permanen sesuai dengan PP perwalian, itu masa perwalian hanya diberikan pada saat anak masih berusia anak, dalam konteks belum berusia 18 tahun. Nah, selama anak itu belum berusia 18 tahun atau disebut usia anak, itu perwalian boleh dilakukan dan boleh memang diprioritaskan pada keluarga-keluarga terdekat anak. Nah, kalau untuk pengangkatan anak, karena konteksnya proses sebuah proses atau prosedur hukum pengalihan dari keluarga inti ke keluarga pengganti, otomatis sifatnya nanti lebih permanen sampai jangka waktu yang ya memang tidak ditentukan. Pada saat anak itu dewasa pun otomatis haknya sudah kepada calon atau yang disebut orang tua angkat ya, bukan calon lagi tapi sudah Orang tua ya orang tua angkat. Jadi gitu. Jadi ada tahap-tahap itu. Jadi kalau saya artikan pengangkatan anak ini tahap akhir, jadi alternatif akhir. Sebelumnya ada proses yang namanya pengasuhan, kemudian perwalian, baru nanti pengangkatan anak. Oke, sangat jelas sekali ya. Ada pengasuhan, ada perwalian dan pengangkatan. Pengangkatan itu adalah alternatif terakhir, Iya. Mas ya. Oke, di sini sudah jelas sekali nih sobat sosial. Jadi sobat sosial di luar sana pasti udah tahu perbedaan-perbedaannya. Tadi juga ada beberapa istilah-istilah baru dan ada beberapa nama-nama yang sering disebut gitu. Ada istilah kayak misalkan hukum, dinas sosial provinsi. Berarti di sini ada beberapa instansi yang terlibat ya, Mas ya. Ya. Itu instansi mana saja, Mas, kalau boleh tahu? Oke, jadi sesuai dengan PP 54 tahun 2007 terkait pelaksanaan pengangkatan anak, itu ada 3 instansi yang menangani atau memfasilitasi proses pengangkatan anak ini. Jadi yang pertama itu dinas sosial untuk memperoleh izin atau legalitas pengangkatan anak. Nah, untuk yang kedua memperoleh penetapan secara hukum itu dari pengadilan, baik pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Dan yang ketiga instansi catatan sipil ya atau dinas catatan sipil di setiap kabupaten kota, itu tujuannya untuk mendokumentasikan data kependudukan anak setelah nantinya sudah ada penetapan secara hukum dari pengadilan. Jadi gitu. Jadi ada 3 instansi, dinas sosial, kemudian pengadilan, dan juga nanti yang terakhir itu dinas catatan sipil. Pengadilan, dinas catatan sipil, satunya tadi Sosial. dinas sosial. Ya. Jadi ada dari pengadilan, dinas sosial, dan disduk capil ya. Ya. Oke. Mungkin di setiap daerah berbeda-beda ya. Oke. Ya. Itu kalau yang tadi disebutkan sama Mas Fatan itu di Kabupaten Tegal khususnya. Ini secara umum seperti itu. Ada 3 instansi yang menangani atau memfasilitasi proses pengangkatan anak ini. Oke, sobat sosial. Dari tadi Mas Fatan tuh sudah cerita nih panjang lebar tentang pengangkatan anak, adopsi anak gitu. Mungkin ada beberapa dari sobat sosial yang masih ada pertanyaan gitu. Setelah anak ini sudah dinyatakan resmi tinggal atau bersama dengan calon orang tua angkat, ada nggak sih Mas kasus-kasus yang terjadi anak itu sudah diambil alih nih oleh calon orang tua angkat, ternyata ada salah pengasuhan atau misalkan ada kasus kekerasan atau penelantaran lagi di belakang setelah dinyatakan sudah diambil alih oleh orang tua angkat, itu ada nggak Mas selama di lapangan? Ya, terkait kasus-kasus ini, kasus dalam pengangkatan anak, pada saat sudah memperoleh pengangkatan anak secara resmi, saya kira itu jarang terjadi. Dalam artian ya memang sudah diniatkan oleh pemohon, dalam arti calon orang tua angkat, memang sudah berproses secara panjang ya, baik waktu, menguras tenaga, pikiran, dan biaya mungkin ya, karena kan harus warawiri sana sini untuk mengurus dan sebagainya. Saya kira kalau yang dilakukan secara baik, secara resmi, dalam artian di sini itu jarang sekali terjadi permasalahan, kecuali ya mungkin yang sobat sosial tahu, ada di beberapa kasus kayak yang sempat booming itu di daerah Bali ya, itu Angelin, itu ternyata proses pengangkatan anaknya tidak dilakukan, yang saya lihat ya di media masa itu kan, proses pengangkatan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Jadi ada prosedur yang tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan
ketentuan. Nah, itu pasti akan memunculkan masalah. Tapi kalau yang dilakukan secara baik, secara resmi dan memang mengikuti alurnya, itu saya kira jarang terjadi ada masalah. Nah, di sini tadi Mas Fatan sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas sekali di sini, Sobat Sosial. Nah, untuk Sobat Sosial, kembali lagi ketika Sobat Sosial mau mengangkat anak atau adopsi anak, bisa langsung datang ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal, kantor Dinas Sosial, dan bisa langsung datang ke bidang rehabilitasi sosial. Nanti di sana akan bertemu Mas Fatan. Atau mungkin bisa ada satu lagi ya Mas ya, Sakti Peksos lagi ya. Ada siapa namanya Mas? Ada Mbak Nita. Jadi di Dinas Sosial Kabupaten Tegal itu ada 2 Sakti Peksos yang siap untuk membersamai Sobat Sosial ketika akan melakukan pengangkatan anak atau adopsi, akan dibantu langsung oleh Mas Fatan dan juga oleh Mbak Nita. Nah, Mas Fatan di sini mungkin ada kesan dan pesan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Sobat Sosial? Oke, mungkin tadi sempat terlewat ya. Jadi untuk pengangkatan anak, sebelum nanti saya memberikan mungkin arahan ya terkait perlindungan anak, terkait juga pengangkatan anak khususnya, dalam konteks pengangkatan anak ini ada 2 jalur sebetulnya. Yang pertama, adopsi secara langsung atau istilah aslinya itu private adoption. Jadi di mana orang tua angkat, calon orang tua angkat bertemu langsung dengan orang tua kandung. Nah, untuk yang kedua itu ada adopsi secara lembaga. Jadi calon orang tua angkat datang ke sebuah lembaga yang memang sudah ditunjuk memperoleh izin untuk memberikan hak atau izin pengangkatan anak. Nah, itu kalau di Jawa Tengah ada di Salatiga, kalau nggak salah namanya Panti Wilosotomo atau Porowiloso. Nah, itu ada di Salatiga. Nah, di sana bisa Sobat Sosial misalkan ada keinginan untuk melakukan pengangkatan anak dan ada keprihatinan melihat anak-anak yang memang butuh bantuan untuk ditolong, untuk dilakukan layanan-layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dalam artian memang ada keinginan untuk memfasilitasi terkait hal-hal tersebut, bisa datang ke sana. Atau memang sudah ada calon anak angkatnya tapi belum secara resmi dilegal hukumkan atau memperoleh izin pengangkatan anak, bisa gitu. Nah, untuk terakhir pesan saya dalam konteks pengangkatan anak, kita fokuskan pada yang namanya pengasuhan, karena dasar dari pengangkatan anak itu sendiri yaitu pengasuhan. Pengasuhan anak ini dalam artian kalau disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, itu proses mendidik, membina, terus memelihara, memfasilitasi dan sebagainya ya kepada anak. Nah, konteks pengasuhan ini otomatis berbicara tentang orang tua, tentang keluarga di dalam melayani hal-hal tersebut. Nah, meskipun dalam segi keterbatasan, mungkin saat ini ya pandemi ya, yang masih suasana pandemi, mungkin kesulitan ekonomi, sebisa mungkin selaku orang tua memaksimalkan apa yang bisa dilakukan untuk tetap bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya minimal terkait kebutuhan dasar anak itu harus terpenuhi. Mulai dari ada istilahnya hak dasar anak. Yang pertama hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan partisipasi. Nah, konteks hidup otomatis berbicara soal kebutuhan nutrisi, gizi, makan, dan sebagainya, terus juga tumbuh kembang, kemudian perlindungan dan partisipasi anak juga harus dijaga. Nah, dalam berbagai keterbatasan apapun, selaku orang tua ataupun sobat sosial di rumah ya, yang memiliki anak atau mungkin keponakan atau saudara yang masih kecil, nah ini harus tetap bisa terfasilitasi dalam konteks kebutuhan dasarnya. Jadi Oke, Mas Fatan di sini terima kasih sekali untuk kehadirannya di tengah-tengah kami, sudah berbagi informasi bersama dengan kita semua yang ada di sini, dan harapannya informasi yang disampaikan oleh Mas Fatan dari awal tadi sampai dengan sekarang itu bisa terserap oleh sobat sosial. Kalaupun memang
masih belum lengkap informasi yang diberikan oleh kami, Sobat Sosial bisa langsung datang ke kami, ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal, langsung ke bidang rehabilitasi sosial, atau bisa menanyakan langsung lewat media sosial kami, akan kami jawab dengan senang hati. Oke, di sini Mas saya punya pantun. Oke, apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Ambon. Cakep. Jangan lupa makan popeda. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ita sebagai host mewakili teman-teman yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata dan juga bertingkah laku. Sekian dari kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like di YouTube kami dan ikuti semua media sosial kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.